Ya, shalom semua. Ya, saya percaya semua dalam keadaan baik ya. Dalam keadaan sehat kuat dalam Tuhan. Terima kasih untuk selalu mengingatkan jemaat di sini tentang saya. Sebenarnya waktu COVID kemarin ya saya tetap melayani. Artinya is okay untuk ke tempat lain juga di sini. Jadi saya bersyukur bisa di tengah keadaan sulit pun masih bisa melayani Tuhan. Dan masih berdiri sampai saat ini, ya masih sehat. Makanya tadi Pastor Joshua ini kan tanya, gimana Pak sehat? Oh harus sehat saudara ya, karena masih banyak hal yang harus dikerjakan. Ya ada keluarga, ada pelayanan dan lain sebagainya ya. Oke, saya mau sharing dari sini. Markus 8, kita buka bersama. Markus 8. Markus 8 ayatnya yang ke-34 sampai ayat 36. Markus 8 ayat 34 sampai ayat yang ke-36. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, ya, tetapi ia kehilangan nyawanya. Saudara, tahun ini kita berdoa, ya, dan harapan besar kita adalah janji-janji Tuhan di tahun ini digenapi dalam hidup kita. Ini tahun penggenapan janji-janjinya. Kita mempercayainya, kita mengharapkannya, kita mendoakannya, dan kita mengimaninya bahwa semua janji, mau sebut dari awal kejadian sampai wahyu, Tuhan akan genapi dalam hidup kita. Ya, hanya begini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar kita masuk kelompok orang yang berkenan. Ya, orang yang dipandang layak. Karena berkat Tuhan itu bukan sekedar murahan. Ayo siapa mau diberkatin ini? Dikasih gitu ya. Ya, mungkin karena kaya raya lu lempar sana uang, enggak. Tapi Tuhan inginkan berkatnya itu dikelola. Makanya tidak sembarang, saudara, di Alkitab, di Matius dan juga di Lukas, itu ada dua kisah yang berbeda, walaupun hampir sama tujuan. Ya, ada 3 orang dan ada yang 10 orang. Yang 3 orang dipersiakan 5, 2, 1. Yang di Lukas dipercayakan 10 orang masing-masing 1 mina. Dan hasilnya saudara sudah ketahui. Ya ternyata setiap orang berbeda. Berkat tiap orang berbeda. Kepercayaan dari Tuhan juga berbeda. Karena itu kita harus mengerti ini dengan baik. Agar tahu apakah kita cek. Saya ini berkenan enggak, layak enggak di hadapan Tuhan. Sebenarnya simpel sekali kita mengalami berkat Tuhan. Janji-janjinya memang disediakan bagi anak-anaknya. Saya ketika punya anak 4 itu, saya melihat semua yang kita usahakan sebagai orang tua, ini kayaknya hanya untuk anak. Dan saya enggak keberatan, no problem, enggak masalah. Ya, dan ternyata Tuhan bawa lebih luas. Sekarang punya cucu, ini jaga cucu saudara ya, gendong cucu kemana-mana. Pagi-pagi kalau sudah saya agak telat bangun, dia duluan bangun sudah gedor pintu. Akong, bangun. Ya wah, udah ada ini ya, ada apa namanya, alarm sendiri saudara ya. Ini kecil, udah masuk dalam gendong akong, minta gendong. Ya sudah, bangun, ayo doa bareng yuk. Ya saudara, dan masih banyak lagi anak-anak Tuhan, ya jemaat. Ini kan anak-anak yang harus dilayani, digembalakan, dimuridkan. Ya, diberikan karena ini titipan Tuhan untuk kita semua, hamba-hamba Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita ini layak berkenan di hadapan Tuhan. Ayat yang kita baca ini memberi pelajaran kepada kita. Saudara, intinya gini. Tuhan sangat ingin kita ini melakukan beberapa hal. Contoh, yang pertama, dia ingin kita mencarinya. Dia inginkan kita mencarinya. Dan mencarinya itu bukan hanya di gereja hari Minggu. Itu saja tidak cukup. Every single day-nya, setiap harinya kita harus mencari dia. Ya, entah di gereja ibadah apapun, juga di rumah, bahkan di kantor, di jalan, apa salahnya? Ini bicara tentang connection, hubungan, apa salahnya kita ngomong-ngomong dengan papa kita? Ya loh, kita bangun hubungan. Saya mengenal ada seorang anak muda yang dia bersaksi bahwa dia diberkati Tuhan luar biasa. Banyak hal dia miliki. Ya, sampai dia jadi pemimpin di perusahaan, masih muda, belum 30 tahun.
Ya, dan dia berkata, semua hal aku punya, semua dunia kayaknya aku sudah keliling di masa muda ini. Tetapi ada satu yang saya prihatin, dia bilang. Dia panggil saya Kofino, Kofino, saya ini beratnya di satu hal. Apa itu? Papa saya. Loh, oh papa. Ya, sebenarnya baik, hubungan kita baik. Api-api aja. Cuma dia katakan gini, sepertinya kok sampai umur sekian ini aku merasa, aku memikirkan, kayaknya aku nggak salah ya. Kayaknya hubungan dengan dia kayak hanya hubungan formal. Ketemu, Pak, morning Pak. Oh ya morning. Ya, Pak makan Pak. Pak pergi dulu Pak. Cuma gitu aja. Ya mereka tidak ada time, waktu yang diadakan untuk berbicara, berkomunikasi. Ya, dia merasa kehilangan itu semua. Ya, anak ini baik, rajin kerja, banyak hal. Cuma soal connection-nya. Saya bilang hati-hati loh. Karena Lukas 15 bisa kamu alami. Loh, yang mana kok? Itu loh yang anak sulung. Di situ kan ada dua kisah. Ya, yang terhilang di luar dan yang terhilang di dalam. Ada begitu banyak anak Tuhan yang terhilang dalam rumahnya sendiri. Rumah bapaknya. Ke gereja yes, doa yes, pelayanan yes, nabur yes. Tapi sayang, connection-nya bukan rusak, tapi agak tolalit, nggak nyambung. Ya cuma say hello, say morning saja, yang ngajak makan dan lain sebagainya. Saya bilang coba kamu ajak papamu keluar kota, kayak nggak usah jauh-jauh, mau dia Batu, Bali, ya. Kalau ada liburan, ajak dia. Atau ya ajak ke mall kayak, atau sekali ngomong, Pak, nemenin aku ya, ngapain? Mau lihat HP, lihat jam tangan. Duh, kamu sendiri kan bisa. Ya bisa aja kan bilang, ya nggak apa-apa, coba nanti pulang kita makan bareng ya. Ya, enak kan gitu. Jadi adakan waktu. Waktu itu kalau nuruti repot dan sibuk nggak ada. Tapi kita yang harus mengadakannya, demikian dengan kita dengan Tuhan. Nggak ada doa, waktu untuk doa Pak. Ya, katanya dulu waktu saya di sekolah Alkitab, banyak berdoa, itu banyak berkat. Ya nggak salah. Cuma apakah kita masih melakukan hal itu ya di banyak berdoanya? Sebenarnya bukan di banyak-banyakan doa atau waktunya panjang, tidak. Smith Wigglesworth pernah berkata begini, tidak pernah aku berdoa lebih dari 1 jam. Ya, karena Yesus berkata tidak akan kau sanggup berjaga 1 jam saja. Ya, cuma dia kata gini, tetapi tidak pernah aku melewati 1 detik pun tanpa doa. Artinya hidupnya itu adalah sebuah doa. Hidupnya adalah penyembahan, hidupnya adalah pelayanan, hidupnya hanya untuk Tuhan. Ketika dia kerja, ketika di rumah berinteraksi dengan keluarga, anak, istri, hidupnya dia baktikan untuk Tuhan. Apapun itu, termasuk berbisnis, berdagang, bekerja, dia lakukan itu seperti untuk Tuhan. Dan itu sebuah penyembahan, itu sebuah doa ke hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, ayo kita sadari dan mengerti ini dengan benar. Tuhan ingin kita mencarinya, kemudian Tuhan ingin kita menemukannya. Lek belum nemu, cari terus, usaha terus, tanya karena malu bertanya, ya sesat di jalan. Ya, Pak Gem, caranya gimana ya aku supaya menikmati hadirat Tuhan, bisa masuk lebih deep, lebih dalam lagi. Oh begini. Ya, jadi ayo kita mencari, harus menemukan, dan setelah ketemu, kenali yuk. Tuhan ingin kita mengenalinya. Setelah mengenalinya, walah kayak gini. Anda yang keempat akan mengalaminya. Ketika saudara mengalami Tuhan, saudara juga akan mengalami berkat-berkatnya, saudara juga akan mengalami janji-janjinya. Simpel kan? Ya, kita nggak usah klaim, ya, kita bangun saja hubungan dengan dia, maka kita akan mengalami. Apa bukti bahwa kita mengalami Tuhan? Mujizat demi mujizatkah yang kita bisa hitung? Atau kayak orang pegang suatu kesetrumkah? Wah, aku ngalami Tuhan. Panas dingin, ya, kaku beku, atau panas hot sampai berkeringat, berapi-api, ya, atau merasa nyaman dan enak, merasa kesetrum dan lain sebagainya, tidak. Kita mengalami Tuhan, bukti seorang mengalami Tuhan. 1, imannya
akan berubah makin kuat. Ya, imannya berubah makin kuat. Dia punya iman. Tapi dengan pengalamannya mengalami Tuhan, bukan cuma teori yang menegaskan bahwa imannya harus kuat, tapi teori yang dia dengar, pengajaran firman, khotbah mungkin, ya, tentang pengalaman dengan Tuhan, lalu dia ngalami, wah, itu tokcer. Imannya akan semakin strong, makin kuat tentang Tuhannya. Kedua, ya, orang yang mengalami Tuhan, hatinya akan berubah. Hatinya menjadi berbeda. Yang tadinya nggak benar, nggak baik, menjadi benar dan menjadi baik. Yang tadinya sudah benar, sudah baik, tambah ya memiliki hati seperti Tuhannya. Dia sudah cari, ketemu, kenal, ngalami. Nah, karena connection hubungan itu membuat hati ke hati. Ya, sehingga hati saudara akan berubah makin lama, makin jadi seperti hatinya Tuhan. Berbeda dari sebelumnya. Berbeda dari sebelumnya. Kalau tadi Anda membantu orang karena mungkin ya aku punya uang lebih, punya berkat lebih, ya udahlah aku nabur, aku memberikan. Tapi kali ini naik level, ya saudara makin kenal Tuhan, ngalami Tuhan, Anda lihat seperti Tuhan melihat, oh Sano ya orangnya punya kebutuhan. Maka saudara menabur ketika melihat kebutuhan orang. Ya, yang terakhir misalnya paling tinggi, Anda bisa menabur karena Anda sudah jadi penabur. Ya, Anda jadi penabur. Jadi nggak ada, dia nggak butuh ngapain. Gereja nggak butuh ngapain, nabur lebih besar, lebih banyak. Enggak, karena Anda penabur, Anda nggak perhitungkan. Ada orang bilang gini, loh Pak, aku ngasih perpuluhan. Enak di pendetoi, enak di gereja. Kok enak? Terus apa nggak mau kalau pendetanya enak? Ya, hidup ya diberkati Tuhan, apa nggak mau? Ya nggak gitu Pak. Cuma kok dipikir-pikir ya, aku sekian Pak. Belum lagi yang lain. Jemaat kita 5.000 orang. Loh kok sampai mikir kayak gitu ya? Saya bilang kalau menurut saya gini loh. Saya pernah khotbahkan di sini. Berkat, uang, harta, apapun yang di tangan kita. Selama di tangan kita itu tanggung jawab kita mengelola. Tapi lepas keluar, sudah menabur, sudah dikembalikan persepuluhan atau taburan persembahan apapun, wes itu bukan urusanku. Aku menabur, aku memberkati, maka hukum tabur tuai aku akan alami. Ya, terserah uangnya mau diapain, aku akan alami. Dan aku kalau memberi nggak lihat lagi kebutuhan. Oh nggak butuh, sengiku butuh, ini nggak butuh loh. Kalau Tuhan gerakkan apa salahnya? Makanya connection, hubungannya penting. Sehingga saudara punya hati kayak Tuhan, pemikiran kayak Tuhan, perasaan kayak Tuhan. Sehingga walaupun mungkin secara kasat mata Anda lihat nggak ada kebutuhan. Banyak duitnya, semua kebutuhan terpenuhi. Tapi saudara ketika roh Allah menggerakkan saudara bergerak. Ya, dan menabur. Anda jadi penabur. Hati berubah, hati menjadi berbeda. Ketiga, mindset kita berubah. Artinya menjadi benar. Artinya lagi menjadi benar sesuai firman Tuhan. Bukan benar menurut pemikiran kita sendiri. Ya, oh nggak bisa. Ya aku nggak cocok, nggak masuk akal. Sering tuh kita lihat ada orang yang kalau dijelaskan harus masuk akal dia. Bukan masuk akal tok. Masuk akalnya dia. Sudah logis semua ya. 1 tambah 1, 2 ya. Semua, oke setuju? Oke, ya masuk akal sih Pak, setuju. Satu bilang, kayaknya kok ada yang ganjel ya. Di mana ganjelannya? Di sini kok Pak. Kayaknya ada yang kalau yang di sini ya. Semua sudah oke, ayo kita lihat plus minusnya, kiri kanannya. Ayo coba lihat kelemahannya, kekurangannya di mana. Semua udah oke kan? Ya, tapi ada saja yang mungkin tidak merasa cocok, tidak merasa setuju. Karena mungkin satu background dirinya, hidupnya. Karena juga pemikiran-pemikiran yang sudah membentuk cara pikirnya. Nah kalau cara pikir itu benar, nggak salah. Tapi kalau belum, maka ketika kita bangun hubungan dengan Tuhan dan ngalami Tuhan, maka mindset kita, cara pikir kita akan berubah. Menjadi benar sesuai dengan kebenaran firman. Terakhir ujung-ujung yang keempat, karakter kita berubah. Sudah tahu, karakter kita ini berubah. Dari yang jahat menjadi baik,
Dari yang mungkin medit pelit menjadi murah hati dan lain sebagainya, dari yang emosian gampang marah lalu menjadi sabar. Ya, semua karakter kita berubah berasal dari dalam. Inner man-nya kita, manusia batinnya kita. Ya, ketika manusia batin kita dirubah, hati kita dirubah, cara pikir kita dirubah, lalu dengan sendirinya karakter kita akan menanggapinya lama kelamaan. Dan kalau itu dilatih berulang-ulang, maka kita akan jadi ya seperti yang Tuhan inginkan. Ya, jadi Tuhan inginkan kita mencarinya, menemukannya, mengenalnya, dan mengalaminya. Nah, saya punya penjelasan untuk itu. Coba kita buka dalam Matius 10. Matius 10 ayat yang ke-38. Matius 10 ayat 38 dikatakan begini, barang siapa tidak memikul salibnya, ya, bukan salib ya orang lain, tapi salibnya sendiri, dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Dengan kata lain, dia tidak berkenan bagiku. Ayo kita akan bahas bersama-sama bagaimana hidup kita ini, hidup kekristenan kita ini, kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, sehingga kita menjadi berkenan dan dipandang layak. Ya, untuk dipakainya, diberkatinya, dan mengalami semua janji-janji Tuhan. Yang pertama, yaitu soal penyangkalan diri. Jelas sekali dari ayat yang kita baca tadi, soal menyangkal diri. Yesus berkata, barang siapa yang mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Apa arti menyangkal diri? Menyangkal diri itu artinya mengabaikan. Sekali lagi, mengabaikan kepentingan diri. Mengabaikan kepentingan pribadi. Aku punya kepentingan, aku punya kebutuhan, aku punya keperluan, aku punya keinginan. Tapi aku mengabaikannya. Ya, aku mengabaikan kepentinganku. Orang ini membuang ego. Berat memang, karena biasanya kita pada dasarnya adalah makhluk yang selfish, yang terlalu mementingkan diri sendiri. Tapi Yesus mengajarkan tentang aparnesasto heuton, ya, atau kata aparneumai, itu dari asal kata itu, aparneumai, yang berarti menyatakan tidak. Menyangkal diri itu punya arti menyatakan tidak. Ya, we must dare to say no. Ya, ketika Anda berdoa, aduh ngantuk, aduh lemas, aduh banyak pikiran, aduh banyak masalah, aduh repot. Ya, maka kita harus fight untuk melawan semua keinginan dan perasaan negatif itu. Ya, saya tahun lalu itu doanya sudah agak siang. Mungkin karena kesibukan, kelelahan, sehingga memang coba atur waktu agar tidak terlalu pagi kalau bangun untuk doa pagi. Ya, nah tapi ketika anak kami yang kedua ini, karena ambil internis di Surabaya, jadi dia bawa anaknya, cucu kami, ya, tinggal di rumah. Itu malah jadi bangun pagi lagi. Itu kayak Tuhan tuh memang setting demikian agar, loh kamu kok puluhan tahun agak pagian kok, ini kok agak siangan. Ya, pok, Akong, wah wes, ya Tuhan, oke, ya sudah ngomong gitu ke Tuhan aja. Ya Tuhan sudah bangunkan lewat cara itu. Ya, saudara, kita perlu untuk memperhatikan hal ini dengan baik. Ya, kita harus membantah daging kita, menolak keinginan daging kita. Artinya secara tegas menyatakan tidak kepada keinginan diri kita sendiri dan say yes kepada kehendak Tuhan. Ya, jadi tidak lagi memikirkan kepentingan diri sendiri. Sulit memang, ya. Mengapa? Karena kita sulit untuk melakukan kehendak Tuhan dan lebih banyak mengikuti kehendak kita karena memang kita like it, kita menyukainya. Kemarin seorang bapak saksi, dia bilang saya ke pasar Atom. Nah istri minta antar, lalu dia bilang, wah nggak bisa minggu depan aja, ini mau servis motor. Oh, kapan kamu servis? Ya masih nunggu berkat Tuhan. Duh, maksudnya berkat Tuhan gak datang gak servis? Ya, berarti lah aku gak ke pasar Atom. Ya kira-kira gitulah. Gitu ya. Enggak lah sekarang. Akhirnya bilang, udahlah pelan-pelan ya. Pergilah mereka ke sana. Istrinya jalan, cari keperluan. Dia duduk di satu kursi,
ya isi 2. Nah, satunya ada ibu-ibu di situ. Kemudian dia sambil nunggu kurang lebih hampir 2 jam. Karena ibu-ibu itu pergi, dia tahu itu, lalu dia ketiduran. Tapi sambil jaga pegang HP dan dompetnya. Ya dia bangun, ya kurang lebih setengah jam. Ya, lah kok HP-nya ada, handphonenya ada. Cuma dia kaget di sampingnya itu ada uang ratusan. Ya, dia ya nggak pegang, cuma lihat, dia diem. Dia kayaknya ada orang tadi duduk sini, lalu ketinggalan. Ya kan? Udah, dia nunggu, dia bilang aku nunggu lama. Sampai istriku telepon, "Ya po, mulai ta?" Enggak, lo po, aku lagi nunggu. Nunggu siapa? Nunggu seseorang. Loh, kamu janjian ta? Enggak. Yes, kamu sini om. Ya, lalu istrinya datang. Dia tanya sama istri, "Kamu udah? Wes mari." "Udah sih." "Ya, ayo pulang." Dia bilang, "Saya tahu." Istrinya lihat, "Loh, duitnya sopo?" Enggak tahu. Kayaknya ada orang tadi duduk sini, lalu waktu jalan enggak lihat, enggak periksa, duitnya ketinggalan. Ya, dia bilang, "Aku ini ada suara yang bilang begini, kan enggak ada yang lihat." Ya, lalu tiba-tiba dia coba memegang duitnya. Cepean, dia hitung pelan-pelan, 100, 200, 300, 800.000. Wah, ini cukup lah servis motor. Lagi mikir ngono saudara, si istri ngomong, "Aku sih yakin Tuhan punya rencana." Wah, ya seperti banyak orang Kristen yang cerdas untuk merohanikan segala hal gitu ya. Jadi ya udah, ya seperti kalau disakitin, dilukai, "Lo Ci, ojo bales Ci, doa noai." Kalau kita doa, lagi sakit lalu kita doa, itu seperti meletakkan bara api di atas kepalanya. Lo maksudnya opo? Supaya kobong tak orangnya gitu kan. Ya, jadi memang dihubung-hubungkan gampang dan pinter. Ya, istrinya ngomong, "Ya ini Tuhan punya rencana ini, kamu punya kebutuhan." "Enggak lah, tunggu lagi lah." Tunggu berapa menit, enggak ada yang itu. Akhirnya dia ambil. Lalu kemana? Dia pergi ke tempat untuk periksa CCTV. Dia bilang, "Mbak, tolong bisa dicek enggak? Karena ini ada uang yang ketinggalan." "Lo punya siapa?" "Ya kalau saya tahu punya siapa ya saya enggak datang ke sini." Ya, lalu orangnya ngomong, "Waduh, enggak bisa Pak. CCTV-nya enggak sampai ke situ." Ke posisi duduknya ini. Istrinya langsung nyenggol ini. Tuh kan gitu, ngerti nggak saudara ya? Suka ketok lah gitu saudara ya, nggak ada yang lihat gitu kan. Ya udah, dia bilang, aku kok merasa terganggu. Ya pulang, lalu balik lagi. Besoknya balik lagi. Saya bilang, "Pak ngapain balik lagi?" "Ya BE orangnya nyari lagi." "Lah kok tahu nyari uang?" Dan posisinya di situ. "Ya mungkin saja aku ini kan nggak enak. Aku terlalu takut Mbak Tuhan, ya wes lah." Ya dia duduk lagi situ. Tapi yang gak sampai kayak kemarin 2 jam, dia nunggu, akhirnya dia bilang, "Tuhan," dia doa di situ. "Gak ada yang punya, jadi uang ini wes tak bagi noaya." Saudara, dia bilang, "Saya ngambil uang itu tapi saya tidak memakainya. Tak kasih, nabur ke orang-orang yang kerja di situ. Yang office-nya, yang tukang bersih-bersihnya. Dia kasih, bagi semua." Dia bilang, "Saya nggak ambil." Berapa jam kemudian tiba-tiba ya ada orang telepon, "Pak, saya ada berkat sedikit bagi-bagi untuk Bapak." Ya. Dia bilang ada yang transfer, berkatnya jauh lebih banyak dan lebih besar daripada yang aku tabur. Saya bilang, ya itu ada 2 kemungkinan Pak. Pertama, ada orang lupa lalu uangnya ketinggalan. Yang kedua, memang Tuhan mengadakan agar Bapak bisa menabur dan nolong, mungkin yang Anda kasih itu mereka lagi butuh-butuhnya. Ya, Bapak dianggap malaikat untuk mereka. Ketika lagi perlu tiba-tiba ada orang datang ngasih ke mereka tanpa alasan. 100 ribuan. Kalau cuma 10-20 ribuan sih mungkin beda lagi sudah. Jadi saudara, mari kita belajar untuk menyangkal. Dibilang memang berat. Tapi ternyata Tuhan itu mengadakan dan menyediakan.
Yang pertama soal penyangkalan diri. Nggak enak memang. Kita ini kalau nggak keturutan yang kita inginkan itu nggak enak. Ya, cucu di rumah itu diajari untuk kalau makan duduk, ya. Kemudian kalau dia minta lihat kan biasa ya. Oh, iya, oh gitu saudara ya. Pingin lihat itu sambil makan, ngunyah, lihat. Kami awalnya kan nggak ngerti sampai mamanya ngomong, "Doh Pak, disetel ya, tapi nggak usah filmnya." Oh gitu, suara aja. Nanti dia jadi terikat atau kepingin nonton terus. Oh gitu caranya. Kita robah. 2-3 hari gak berhasil. Dia minta lihat video. Tapi lama-kelamaan dia cuma dengar lagunya, suaranya, tapi bisa makan. Ya, cuma waktu makan itu ya sambil kayak mikir. Mungkin sambil mikir, oh ini si Old McDonald lagi bawa ini mungkin rabbit lah, giraffe lah, mungkin dan lain sebagainya, mungkin gitu ya. Tapi lama-lama bisa kok. Ya, ketika kita belajar untuk menyangkali dirinya, step by step, lama-kelamaan kita akan terlatih. Lama-kelamaan kita akan terbiasa. Ya, terbiasa ngampuni, terbiasa menabur, terbiasa melayani, terbiasa berdoa. Semua akan jadi terbiasa. Anda jadi pelakunya. Wes jadi. Maka dimulai dari penyangkalan diri. Ya, yang kedua yang Yesus ajarkan yaitu soal memikul salib. Memikul salib. Mungkin Anda bisa protes dan berkata begini, loh ya, kalau sakit capek jangan aja-aja dong. Kan yang harus pikul salib kan Yesus. Ya, kami kan bagiannya terima mahkota dan terima berkat. Dia sudah mati di kayu salib untuk kita. Lalu kenapa kami harus pikul salib lagi? Mengapa Yesus menyuruh kita untuk pikul salib? Bahkan bukannya sekedar memikul, setiap hari lagi dipikul. Apa enggak berat, apa enggak menderita, apa enggak sakit. Saudara, ketika Yesus berkata, orang yang mengikut aku dia harus menyangkal diri, memikul salibnya. Kata memikul salibnya dipakai kata airo. Airo itu artinya mengangkat ke atas. Ya, lalu menaruh di bahu, memikul beban itu dan membawanya setiap hari. Enggak dilepas. Setiap hari harus dipikul. Itu arti memikul salibnya. Menaruh di bahu, memikul beban, dan membawanya setiap hari. Non-stop. Artinya ini mengajarkan kepada kita untuk memutuskan. Memutuskan untuk berhenti menyenangkan diri sendiri. Memutuskan untuk berhenti memuaskan daging kita sendiri. Dan kita tersalib seperti Kristus sehingga kita bisa kayak Paulus yang berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Ada begitu banyak hal, ya saya mengalami dalam hidup ini, dalam pelayanan, ya Pak kita makan ya, ini makanan begini, ya, karena saya asal Sulawesi Utara, jadi itu makanan dari sana itu, ya yang B2 gitu ya, wah kadang-kadang kok enak-enak gitu ya. Ada rica-rica, tino rangsak lah, ya, bumbu RW lah, dan lain sebagainya gitu kan. Wah enak juga ini. Ya, ketika sampai di tempat tujuan habis pelayanan, tutup. Aduh, udah rancang di sini, wah udah mikir ini ya. Ya, wah makan enak, wah ini kayaknya nambah lagi, nambah lagi gitu ya. Saya nggak akan menolak ketika Pak Vino nambah lagi, oh boleh gitu ya. Ternyata ya ujung-ujungnya waduh semua tutup Pak. Itu di Kalimantan. Ya. Jadi gimana ya wes? Gak apa-apa Pak Vino makan yang biasa. Oh saya enggak masalah. Di restoran di ngemper pinggir jalan enggak masalah. Ya sudah ujung-ujungnya. Lah Pak Vino kan dari Surabaya. Wes ini aja soalnya saya juga enggak enak semua pada tutup. Apa itu? Soto ayam Lamongan. Ya saudara ya. Ya ujung-ujungnya juga gitu ya. Untunglah saya menyukai. Ya it's okay. Ada banyak hal di mana tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Yang kita harapkan. Ya wis lah. Enggak mati kan? Ya, mungkin awalnya 1-2 menit, 5 menit gak enak, gak nyaman ketika gak keturutan. Ya,
Saya besuk seorang anak Tuhan, ya. Saya tanya, udah tua ya? Ai mau makan apa? Pingin apa ini? Dikasih sama rumah sakit dimakan enggak? Dia bilang, habis kok itu. Ya, dia tunjukin ke tempat makanan dari rumah sakit. Saya pergi situ, apa enggak habis? Saya guyon, mana enggak habis? Dia bilang, iya soalnya enggak enak. Terus maunya apa? Dia bilang, nih sini om. Ya, aku ini pingin sekali kok ngidam babi kecap. Oh ngono, saya tak pesen loh. Ujuk ngaurai. Kok di neni? Siapa neni? Anakku, cucuku. Ya, nggak apa-apa, diem-diem. Ya, nanti tak bilang ini punya saya. Nanti saya bawa pulang lagi. Nggak mungkin masa pendeta bohong. Oh iya juga ya. Padahal bercanda sudah, guyon juga sudah. Dan dia bilang, aduh aku nih pingin tapi nggak bisa loh. Sakitnya sebenarnya itu sudah sembuh, tapi oleh rumah sakit disuruh tinggal. Masih 3 hari lagi. Kemarin harusnya sudah keluar Pak Vino. Nah diteruskan hari ini. Saya udah mikir kemarin tuh, wah pulang rumah sakit, mau tak bilang anakku mampir sini makan sini. Kak Sido, ya wes lah besok, maksudnya hari ini. Tadi pagi suster datang, lalu bilang ini harus nambah lagi kurang lebih 2 hari. Aduh, ya aku sumpah, aku stres, aku bisa sakit gara-gara gak keturutan. Ada loh yang kayak gitu ya. Sudahlah, kalau nggak keturutan itu pemikirannya gini aja. Kalau tidak hari ini, ya masih ada esok hari. Loh kalau kayak Encim itu gimana? Ya nggak ada hari ini pun ditunda 2 hari, ya wes 2 hari lagi lah. Loh kalau tetap nggak jadi, ya wes 2 minggu lagi lah. Loh saudara ya. Akhirnya lama-kelamaan mungkin Tuhan sedang mengajarkan jangan. Karena mungkin kalau makan itu, ada bahayanya kalau keturutan. Ya wes, ada banyak yang harus kita pelajari, termasuk soal memikul salib. Ya, kita belajar memutuskan untuk berhenti menyenangkan diri kita sendiri dan menyenangkan yang lain. Saya setiap pagi itu nganter anak kami nomor 2 itu. Karena dia ambil internis ke rumah sakit, ke tempat dia jaga, dia belajar. Ya itu ada yang jam 4 pagi, ada yang jam 5 pagi. Setiap hari dari Senin sampai Jumat, ya. Jadi pulang pun saya jemput. Saya bilang, C, kamu ingat gak? Kamu kuliah dulu ya apa-apa nganter kamu, jemput kamu 4 tahun. Ini ngulang mana ini? Setelah 4 tahun kemudian ngulang mana kayak gini? Dan 5 tahun loh C. Lihat papa keberatan, wes aku nyetir sini, ya enggak lah masih pagi kayak gini ya wes mending papa jemput ya. Saya biasa setelah doa kan antar sampai rumah, tidur lagi. Cuma masalahnya Tuhan ingin doa lagi, makanya ada alarm. Akong, udah. Akhirnya wes bangun lagi, ya udah ya Tuhan atur demikian rupa ya. Itu berat loh. Ya, ketika sampai di lampu merah, ya di stopan, ya itu masih jam 4 lebih 10 merah. Ya, yang lain tuh saya nganter maaf beberapa kali itu belum buang ke belakang lalu nganter di tengah jalan kroso geruduk waiki ya tiba-tiba mau genjot gas merah, ada mobil, ada beca, ada sepeda motor ya anak saya bilang, Pak belum hijau tak? Ya belum lah si merah. Kok jalan? Ya biar papa nggak mau itu tak. Katanya tadi wes kroso kebongkar. Iya sih, wes gatel papa ini yang mau ngegas cuma ya pemane. Ya. Setelah taruh turun puter. Pulang. Lampu merah lagi. Ya, tola-tole. Nggak ada orang. Sepi. Bisa aja kayak yang lain ngomong. Ucena gitu ya. Bisa aja. Cuma ya wes lah kendalikan diri walaupun waktu duduk ini sudah nggak nyaman kiri kanan dan sebagainya cuma sambil nyanyi ya atau putar lagu buka jendela udah kayak sambil nolak tolong gitu ya sambil nolak supaya bisa sampai di rumah. Dari hal yang paling kecil kita harus belajar menyangkali diri kita walaupun kita pingin. Ya, saudara tahu masakan RW? Tahu nggak? Pernah dengar nggak? Ya. RW itu kan bahan dasarnya kan dari hewan peliharaan ya. Ya, tapi sekarang udah dilarang di sana. Ya.
Nah, saya dulu pernah ngincip, ya, dan memang enak. Cuma setelah di Surabaya, saya kan bisa masak lah. Jadi saya bumbunya saya bikin. Jadi saya alihkan. Ikan bumbu RW, bebek bumbu RW, ayam bumbu RW, sapi bumbu RW, bumbunya saja. Dan saya ngincip loh, podo ae. Jadi nggak kehilangan itunya saudara ya, pingin tapi nggak keturutan gitu ya. Tapi sekarang wah saya harus pinter-pinter aja ya. Jadi mari kita belajar kalau ada keinginan, ada yang memang bisa keturutan Tuhan izinkan. Tapi ada juga yang harus kita coba menyangkal dan mengatakan tidak kepadanya. Yang terakhir yaitu mengikut Tuhan. Barang siapa yang mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan akolouteo. Akolouteo, ya, menyangkal dirinya dan mengikut aku. Mengikut aku itu punya arti ada orang yang berjalan di depan kita dan kita mengikutinya. Nah, kata akolouteo ini dalam bahasa aslinya itu dalam formnya, bentuknya itu present time. Ya, jadi dilakukan secara terus-menerus. Saudara akan dipimpin oleh Tuhan. Ya, sampai kita menemukan semua hal yang terbaik yang Tuhan sediakan untuk kita. Ikuti dia saja. Saudara akan tiba di tempat tujuan. Ya, saya punya pengalaman beberapa ya minggu-minggu ini dan Tuhan mengajarkan banyak hal. Jadi bukan cuma sekedar liwat, tapi memang mengalaminya. Ada kalanya perahu kita mendapatkan ikan yang banyak. Tapi ada kalanya perahu kita dapat badai yang banyak. Ya, kita nggak bisa memilih. Ketika perahu Anda ada di pelabuhan, ada di pesisir pantai, Anda aman. Ya, nggak ada tantangan di sana, penderitaan nggak ada. Tapi kalau kamu mendapat ikan, dapat penghasil, dapat uang, dapat berkat, Anda harus pergi. Anda harus mengusahakan dan Tuhan akan membackup. Dan ketika di tengah lautan ada kalanya dapat ikan banyak, seneng. Saya pernah lihat tuh video, ya orang mancing tuh, cek gampang, kayaknya editan, tapi enggak beneran. Ada yang lempar jala gitu ya di Jepang. Wah, waktu ditarik pakai alat, itu ikan cakalang tuh, tongkolnya sana. Waduh, ya hebat sekali. Ya, ada orang di Papua saya lihat ya pakai panah, cabut dapat ikan gede. Kesana jauh kurang lebih 30-40 meter. Kena, loh kok bisa? Saya gak kena, malah kena orang saudara ya. Wah, cek enak ya, cek gampangi. Ya ada kalanya kita mengalami yang namanya keuntungan dan keberuntungan. Tapi ada kalanya saya tidak katakan kita sial, tidak. Belum waktunya saja. Ya, hari ini kita menerima firman Tuhan. Saya berdoa agar ini sampai ke hati saudara. Sehingga saudara bukan cuma memikirkan, oh ini benar. Tapi saudara belajar untuk mengatakan, yes aku mau melakukannya. Maka tahun ini benar-benar akan menjadi tahun penggenapan janji Tuhan bagi saudara. Orang yang ikut Kak Yesus itu kayak gini, saya sebut dengan 3G. 3G itu apa? 3G. From Gethsemane to Golgotha and then to glory and glorify. 3G. Kalau Anda ikuti jejak Yesus, ya, maka dari Getsemani struggle. Anda pikir setelah ini selesai. Naik Golgotha, wah tambah abot, tambah wake, tambah berat lagi, tambah luar biasa. Tapi ketika Anda sabar dan ketika tiba di pekikan terakhir, tetelestai, it is finished. Sudah selesai. Kayaknya jeblok turun ke bawah, dikubur. Tapi tinggal tunggu waktu. Tiba-tiba batu terbuka dan saudara keluar. Dan naik ke atas seperti Yesus. Dimuliakan, ditinggikan, diangkat oleh Tuhan. Amin saudara. Stay saja. Anda di posisi mana sekarang? Getsemani kah? Golgotha kah? Tinggal tunggu waktu. Yang glory itu akan saudara terima. Enggak usah lama-lama. Tahun ini Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.